Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Today is a great day. Thank you so much, murid-muridku sekalian. Maaf kalau Ibu hanya bisa men-share lewat video ini saja materi kita selanjutnya. Sebelumnya Ibu mau memberikan materi atau memperjelas materi kita sebelumnya tentang materi, tentang materi tata nama senyawa. Nama, lambang, dan rumus senyawa ya. Kita pergi ke pertama. Kalau penamaan unsur itu juga ada ya, penamaan unsur dan juga penamaan senyawa seperti nama tempat, nama orang, dan atau sifat tertentu dari satu senyawa. Contohnya saja garam Glauber, yaitu kalau dalam bahasa kimianya itu adalah garam. Nah, dalam kimianya itu namanya adalah warnanya. Nah, namanya adalah natrium sulfat dan ditemukan oleh J.R. Glauber. Dan kedua, salmiak atau yang kalau rumus kimianya itu adalah amonium klorida. Nah, kalau rumus kimianya yaitu NH4Cl. Ini awalnya itu garam yang diperoleh dari kotoran sapi yang di dekat kuil untuk dewa Jupiter Amon di Mesir. Sedangkan yang ketiga itu soda pencuci atau sering kita dengar namanya soda api. Soda api ini nama kimianya adalah nama senyawanya. Nama senyawanya adalah natrium karbonat dengan rumus kimia Na2CO3 yang digunakan untuk melunakkan air, untuk membersihkan air dari kotoran dari ion-ion Ca2+ dan ion Mg2+. Maka oleh karena itu, kita bisa membersihkan kotoran dengan natrium karbonat ini, makanya dinamakan dengan soda pencuci. Nah, yang terakhir contoh di kehidupan sehari-hari yaitu natrium bikarbonat. Kalau tadi natrium karbonat, kalau bikarbonat dia NaH, ada H-nya di sini. Perbedaannya kalau yang di sini Na2CO3 yang digunakan untuk pengembang dalam pembuatan kue. Nah, ini kalau nama lainnya itu seperti apa ya nama lainnya? Nama lain SP ya, SP. Atau bisa juga kita menamakan dengan soda kue ya, soda kue biasanya ya. Selanjutnya kita hapus dulu. Nah, selanjutnya kita masuk ke tata nama. Tata nama senyawa kimia itu dia itu berdasarkan kepada IUPAC. IUPAC ya namanya, IUPAC. Yang mana IUPAC itu? Sebentar. IUPAC itu ini. International Union of Pure and Applied Chemistry ya. Jadi IUPAC itu adalah International Union of Pure and Applied Chemistry. Artinya adalah satuan dari kimia dan kimia murni dan kimia terapan secara internasional. Nah, ini ada contohnya itu yang pertama dibedakan menjadi senyawa anorganik, yang kedua senyawa organik. Senyawa anorganik, kedua senyawa organik ya. Selanjutnya kita hapus dulu. Selanjutnya itu sebentar, kita hapus. Clear oral drawing. Oke. Kita keluarkan. Nah, selanjutnya itu kita masuk ke tata nama senyawa anorganik. Tata nama senyawa anorganik ini terdiri dari senyawa non-logam dan non-logam dan senyawa non-logam dan non-logam, termasuk juga senyawa asam, basa, dan garam. Yang pertama, senyawa kovalen. Kita sudah belajar kemarin apa itu pengertian dari senyawa kovalen, yaitu senyawa biner dari dua non-logam.
Yaitu berarti dia berasal dari dua non-logam, yaitu dia saling berikatan antara unsur non-logam dengan unsur non-logam saling membentuk molekul atau membentuk senyawa. Contoh unsur-unsur non-logam itu seperti boron, silikon, ini boron, silikon. Oh my God. Terjadi masalah. Boron, silikon, karbon. Ini kalau S ini sulfur, astatin, fosfor, nitrogen, hidrogen, sama lagi sulfur, iodin, brom, fluor, kemudian ini oksigen, ini fluor. Nah, rumus kimia amonia yang lazim dituliskan yaitu NH3, bukan H3N, karena yang itu yang sesuai urutannya. Urutan yang unsur yang terdapat lebih dahulu dalam urutan tersebut berikut ditulis di depan. Jadi yang di sini, ini urutannya pertama B, kemudian SI, kemudian C, kemudian S. Ini ditulis sesuai urutan ini. Kalau tidak sesuai urutan, maka akan terlihat janggal. Contohnya kan kalau yang H2O, H2O kan air. Nah, kita tulis H-nya dulu baru O-nya, karena yang harus tulis di depan itu sesuai urutannya yang di bawah ini. Kemudian nomor 2, senyawa, nama senyawanya. Kalau nama senyawa untuk senyawa kovalen itu, nama yang pertama itu non-logam, nama yang kedua juga non-logam, diberikan akhirat ida pada non-logam yang kedua. Contohnya seperti HCl. HCl kan H itu hidrogen, Cl itu klor kan, klor. Maka ditambahkan dengan di belakangnya ida, kata ida. Hidrogen klorida. Yang kedua hidrogen sulfida. Jadi ini hidrogen, yang H hidrogen, kalau yang S itu namanya adalah sulfur. Dan kalau dia dijadikan tambahkan ida di belakangnya, maka UR di belakang itu berubah menjadi ida, sulfida. Kalau sulfurida itu kan agak asing kalau didengar ya. Jadi kita buat namanya hidrogen sulfida. Selanjutnya, jika pasangan unsur yang bersenyawa membentuk lebih dari satu jenis senyawa. Maksudnya seperti ini. Kalau misalnya karbon dengan O, oksigen ya. Karbon dengan oksigen itu bisa membentuk beberapa senyawa. Ikatan antara karbon dengan oksigen bisa membentuk beberapa senyawa. Contohnya itu karbon monoksida, kalau O-nya 1, seperti ini. Kalau O-nya 1 namanya mono, kalau 2 di, kalau 3 tri, dan seterusnya sampai deka. Nah, kalau dia masing-masing 1, boleh itu indeks 1 mono di depan itu tidak perlu disebutkan. Maka kalau contohnya ini, kalau ini C di depannya kan, kalau indeks 1 yang di depannya itu tidak perlu disebutkan. Berarti kita hanya perlu membuat karbon monoksida. Bukan berarti kita membuat karbon monoksida itu tidak betul. Ini salah ya. Berarti kita hanya membuat mononya itu di nomor 2. Yang kedua CO2. CO2 ini contohnya itu nama kimianya adalah karbon. Karena dia O-nya 2, karbon dioksida, bukan monokarbon dioksida ya. Nomor 3, N2O4. N-nya 2 berarti kalau 2 berarti di nitrogen, kalau O-nya 4, O berarti tetra oksida. Selanjutnya N2O3 berarti di nitrogen, trioksida. Selanjutnya seperti itu. Kalau yang secara umum, senyawa yang umum kita kenal itu seperti H2O. H2O sering kita lihat di televisi, nama air kan. Yang kedua, kalau kita mau bikin dalam bentuk aturan gimana, Bu? Kalau membuat aturan boleh saja, tapi itu tidak perlu karena ini sudah umum. Kalau hidrogen H2O berarti apa? Dihidrogen oksida. Itu aja dibikin.
Kita kalau mau bikin dalam bentuk senyawa. Kalau yang NH3 gimana? NH3 nitrogen trihidroksida. Yang CH4 gimana? Tak perlu pakai mono karena dia bukan tidak perlu, berarti tidak perlu mono di depannya, berarti karbon tetrahidroksida. Dah, mudah-mudahan semuanya paham tentang tata nama senyawa kovalen. Selanjutnya yang B, tata nama senyawa ion. Kalau tata nama senyawa ion berarti dia berasal dari ikatan antara logam dan non-logam. Biasanya itu kalau logam yang membentuk ion positif itu dinamakan dengan kation, dan non-logam yang membentuk ion negatif itu dinamakan dengan anion. Nah, selanjutnya itu contoh-contohnya kation ini ada di tabel ini. Silakan semuanya membaca atau memahaminya atau menghafal sekalipun supaya nanti pas ujian ingat ya. Apa contoh Na? Contohnya itu Na karena dia berada di golongan 1A berarti dia melepaskan elektron, maka dia bertanda +1 karena dia melepaskan 1 elektron. Kemudian kalau yang menerima gimana? Kan ini kan kation aja, kationnya berarti dia plus semuanya. Mudah-mudahan semuanya paham. Kalau besi 2 gimana, Bu? Besi 2 kayak gini. Fe2 plus karena dia besi 2. Sama kayak gini, Pb2 plus karena dia melepaskan 2 elektron. Jadi timbal 2. Jadi kalau timbal 4 berarti 4 di atasnya. Kalau aluminium dia atomnya itu 13, maka 283, maka dia melepaskan 3 elektron, maka ini akan membentuk Al3+. Sedangkan yang ini kalau Sn kan tuh timah 2, maka dia di atasnya ion melepaskan 2, kalau timah 4 melepaskan 4. Seterusnya seperti itu. Semoga-moga dihafal dan supaya bisa nanti menjawab pas ujian. Nah, contoh yang anion ini. Anion berarti dia menangkap elektron. Berarti dia kekurangan elektron stabil. Seperti ini. Kita punya F. F itu jumlah atomnya, nomor atomnya itu 9. Kita jadikan dia dalam bentuk konfigurasi elektron 2 dan 2, 7. Berarti kalau yang stabilnya kan 2 ada 8. Maka dia membutuhkan 1 elektron, maka dia membentuk 1 F-nya. Oke, ini supaya dihafal juga, semoga nanti supaya mudah pas ujian. Nanti nggak diulang-ulang lagi ya. Nah, untuk rumus senyawanya, contohnya rumus kimia natrium klorida. Ditulis dengan NaCl, bukan ClNa. Kalau biasanya kan di lokal kalian sering bilang Ni, bukan Ni. Kalau ini namanya adalah Nl, Cl. Cl ya, Cl. Cl itu berarti dia ternama dari klorida. Berarti NaCl. Itu garam dapur, garam yang sering kita gunakan di dapur untuk masak. Untuk rumus senyawa ionnya itu seperti ini. Bx pangkat A plus ditambah AYB minus menghasilkan XBYA. XBYA. Berarti yang di depan ini menjadi koefisien di X, kalau yang di depan ini menjadi koefisien yang di Y. Nah, yang ini kan B di sini, maka koefisiennya yang B, kalau yang Y koefisiennya yang A. Untuk A dan B sama dengan angka 1, tidak perlu ditulis. Contohnya seperti NH3 tadi, N-nya kan 1, nggak perlu ditulis N1H3, cukup tulis N-nya aja, karena dia tidak perlu ditulis. Untuk rumus senyawa ion ditentukan oleh perbandingan muatan kation dan anionnya. Berarti jumlah muatan positif sama dengan jumlah muatan negatif. Kemarin nih kita kan sudah belajar tanda panah ini, tanda yang plus minusnya itu harus menghasilkan 0 kan kata ibu. Maka supaya nanti hasilnya itu menghasilkan netral, bukan menghasilkan ion. Jika nanti dimintanya ion, baru kita jadikan dia ion. Ion positif ke, ion negatif ke, tergantung apa kebutuhan dari senyawanya. Tapi ini hasilnya kan NaCl, tidak ada ion di atasnya. Maka dari itu kita harus menghasilkan Na ini kan tadi kita udah belajar kan jenis-jenis kation. Na itu
plus, Bu, karena dia melepaskan elektron. Nah, kalau Cl berarti kalau sudah ada kation, maka dibutuhkan anion, yaitu ion negatifnya, yaitu Cl- supaya habis plus satunya, supaya menghasilkan 0. Dan ini hasilnya 0 di atasnya ya. Nih, supaya jelas. Tunggu. Supaya jelas ya. Ini kan plus. Nah, sedangkan ini minus. Nah, ini kan kalau dihasilkan kan 0. 0 yang ini di mana? Di sini, di atas sini. Oke. Dah? Kita clear semuanya. Oke. Habis itu kita masuk ke Na plus tambah Na itu tetap plus, nggak pernah berubah. SO4 apa tadi? Kita lihat di atas SO4. SO4 itu ini 2 bukan SO3 2 ya, tapi SO4. Kita lihat tadi apa dia SO4 atau SO apa? SO4 kan, nanti 2 Dia karena 2 di sini plus supaya hasilnya 0, maka kita apakan? Kita kalikan 2 koefisien di depannya. Maka seperti ini tadi. Yang koefisien di depan menjadi koefisien diri dia, yaitu Na menjadi Na2SO4. Begitu. Semoga semuanya paham. Kemudian namanya gimana? Kalau untuk nama kation di depan dan nama anion di belakang. Dan untuk angka tidak perlu disebutkan karena untuk senyawa yang memiliki lebih dari satu bilangan oksidasi. Nah, untuk NaCl itu namanya adalah natrium klorida. Kalau yang kedua, kalsium klorida, Na2SO4 natrium sulfat, AlNO3 3 kali aluminium nitrat. Nah, untuk menuliskan bilangan oksidasi yang memiliki lebih dari 2 bilangan oksidasi, misalnya kayak tadi, kalau antara logam dengan non-logam itu, kalau tadi kan senyawa kovalen dia bisa membentuk 2 buah senyawa, itu kan dikasih nama di depannya itu mono, di, tri, tetra, dan sebagainya sampai deka kan. Tapi kalau antara logam dengan non-logam, seperti yang contohnya itu Cu2O, CuO, nah ini kan membentuk 2 buah senyawa juga, tapi dia itu mono, di, tetra, itu bedanya senyawa ion dan senyawa kovalen, supaya membedakannya. Yaitu ikatan antara non-logam dengan logam, bukan kalau senyawa kovalen kan antara non-logam dengan non-logam, itu perbedaannya. Kalau nanti kalian semua bikin namanya seperti itu, nanti salah karena dia tidak sesuai dengan aturan IUPAC, International Union of Pure and Applied Chemistry ya. Nah, selain itu kalau untuk selain nama IUPAC juga ada nama yang dinamakan dengan nama trivial. Nama Latin logam diikuti dengan ukuran akhiran O untuk ion logam yang bermuatan lebih rendah dari akhiran I untuk yang bermuatan yang lebih tinggi. FeCl2. FeCl2 kalau Fe kan 2 plus, kalau Cl kan minus karena yang bermuatan lebih tinggi itu adalah Fe2 plus, maka namanya itu Vero. Vero kalau yang ini kan 2 plus, kalau yang di atas kan 3 plus, maka nama yang di atas yang di bawah yang 3 plus itu namanya Veri, akhirannya yang I. Kalau yang di atas namanya O. Nah, tata nama senyawa asam yang selanjutnya. Rumus asam terdiri atas atom hidrogen yang di depan yang H plus itu dianggap namanya yaitu asam. Maka nama yang setelahnya itu adalah anion, sisanya asam. Maka itu anion, ion negatifnya. Contohnya H3PO4. 3H plus itu ion asam. Kita anggap itu asam itu H plus ya. 3H plus ditambah PO4 3 PO4 3 itu apa tadi? Kita lihat di tabel yang di atas. PO4 3 adalah fosfat. Maka namanya adalah asam fosfat. H2SO4 namanya asam sulfat.
HNO3 namanya asam nitrat, H3PO4 namanya asam fosfat, CH3COOH. Yang H mana, Bu? Yang H plus, yang H ini, yang di belakangnya ya. Hanya bolehkah, Bu? Hanya di belakang boleh. Karena CH3COO-nya itu adalah minus, bukan H plusnya yang minus ya. Boleh. Berarti namanya adalah asam CH3CO minus itu apa? Asetat. Jadi namanya asam asetat atau asam cuka yang sering kita gunakan untuk makan bakso ya. Selanjutnya tata nama senyawa basa. Tata nama senyawa basa ini yang OH-nya. OH- itu kan kalau pengertian dari asam basa kan asam menghasilkan H+. Kalau basa menghasilkan OH-. Maka yang OH-nya itu termasuk ke anion, yang Na yang selain dari OH- itu dia termasuk ke kation nanti. Jadi natrium hidroksida. Kalau nama dari OH- itu adalah hidroksida ya. Supaya diingat terus. Kalau yang tadi H+ apa namanya? Asam. Kalau OH- hidroksida. Misalnya AlOH3 berarti aluminium hidroksida. Nah, selanjutnya tata senyawa garam. Senyawa garam itu senyawa ion yang terdiri dari kation basa dan anion sisa asam. Jadi pemberian namanya itu senyawa sama dengan pemberian untuk senyawa ion. Jadi jangan sampai lupa. Tata nama senyawa organik yang kedua. Tata senyawa organik ini adalah senyawa karbon dengan sifat tertentu. Kalau CH4 namanya metana, ini dihafalkan saja. Nanti karena materi ini khusus untuk materi kelas 11 dan kelas 12. Nanti dipelajari lebih lanjut. Untuk saat ini dihafal saja dulu supaya dipahami. Nah, habis materinya. Pertama itu ada tata nama senyawa anorganik itu terdiri dari senyawa kovalen, ion, asam, basa, garam. Nah, ini harus dipelajari semuanya dipahami. Untuk tata nama senyawa biner dari non-logam dan non-logam yaitu nama non-logam 1, selanjutnya nama non-logam 2, yang nama non-logam 2 itu diberi akhiran ida. Jika pasangan unsur yang bersenyawa membentuk lebih dari satu jenis senyawa, maka diberikan dia itu di depannya mono, di, tri, dan selanjutnya. Untuk senyawa ion, dia namanya nama kation dan nama anionnya ditambahkan dengan akhiran ida di belakangnya. Sama kayak yang ini, tapi dia nama kation dulu. Kita bedakan kation dan anion dulu dari persamaan kimia. Selanjutnya senyawa asam, kita H plusnya itu merupakan asam, maka H plus itu namanya asam dan sisa asamnya itu termasuk ke nama anion. Dan tata nama basa, nama kation, dan hidroksida, nama kation, nama anion. Nah, untuk lebih memahaminya, kalian silakan membuat latihan soal nomor 1 sampai nomor 10. Nanti dikumpulkan ketika Ibu hadir di sekolah ya. Sekian materi dari tata nama, lambang unsur, dan juga untuk lambang unsur dan juga terakhir tadi apa? Lupa ya. Jadi itu untuk materi hari ini. Semoga semuanya paham dan dikerjakan dan dilihat juga videonya. Thank you.